Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya sekarang daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dianiaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita. Kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni. Dia ingat, dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang. Gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan, just for illustration. Disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan surga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah, you are not Chinese. Marah dia, you are not Chinese. Saya bilang terserah, saya Israel dalam nama Yesus. Amin.
Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita datang dengan satu kerinduan yang sama untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya percaya bahwa kita ada di tempat ini bukan karena satu kebetulan, tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar, sehingga kita ada di tempat ini. Dan biarlah waktu kita ada di tempat ini, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita, dialah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebab kami tahu bahwa kalau bukan karena Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, untuk itu hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Kita bisa katakan samping kanan kiri kita bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dengan senyuman yang terbaik buat Tuhan kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya.
bersukacita karena Tuhan ada di dalam kami. Itu yang membuat kami bersukacita. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. sekali lagi mari katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami mau bersuka Dalam Tuhan di dalam Tuhan. bersuka, Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita. Kita akan bersaut-sautan bersama. Bapak Ibu Jemaat bisa ikuti saya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di Ayo dalam Bapak Ibu. Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Sama-sama. Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kami mau terus bersuka di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Mari sama-sama Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. sekali lagi. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Katakan sekarang ini. Sekali lagi. Sekarang bersuka, bersuka Haleluya. Sebab kami tahu kami diberkati. Sebab ketika Tuhan ada di dalam kita, kita
Kita menerima kekuatan, kita diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, Kami dilimpahi oleh Engkau Tuhan. sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan. hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan setiap hati. Aku mari sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Kami mempercayai Engkau Tuhan, bahwa anugerah-Mu Tuhan besar dalam hidup kami. Kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
tahu bahwa hanya satu Tuhan yang kami sembah. Sebab kami tahu bahwa tidak ada nama lain yang mampu melakukan segala keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan mulai menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Kami puji Engkau, kami percaya padamu Tuhan. Sebab hanya oleh kekuatan dari-Mu kami ada sampai hari ini. Bukan karena yang lain Tuhan, karena Engkau di dalam kami, dan kami mau belajar hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus.
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan pujian. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan pujian. Ku bersyukur kepadamu, sumber harapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ada berapa banyak saudara hadir tempat ini yang merindukan pujian. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Katakan haus Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, amin. Ya Allah ya. Mari naikkan syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jemaat sendiri naikkan bersyukur. Ku bersyukur kepada. Ini kami ya Tuhan. Sepertimu. Mari kita diam sejenak saudara. Kita diam sejenak. Mari nikmati hadirat Tuhan tempat ini. Oh Jesus. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Nikmati kasih Tuhan padamu. Nikmati jamahan Tuhan. Dia hadir tempat ini. Ya Jesus. Nikmati, namanya nikmati hadir. Oh Jesus. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.
kalau Engkau datang di hari pagi hari ini. Ada kasih Tuhan. Mungkin Engkau berbeban berat hari ini, pagi hari ini. Engkau datang di tempat ini dengan letih lesu, dengan berbeban berat. Dengar baik, hari ini Tuhan akan melepaskan pergumulanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah basyirah bakal abad basyir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalir, yes, Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. oh mengalir, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, mengalirlah di tempat ini mengalir, mengalir, yes, oh Roh Kudus, pulihkanku sekali lagi, mengalir, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Mari nikmati. di tempat ini. Mengalir, Mengalirlah pulihkanku. Mari jemaat sendiri katakan mengalir. Mengalirlah. Pulihkanku sekali lagi, mengalir, 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 mengalir. Kasih. Gemburkan tanah hati kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini, ketika kami melangkahkan kaki kami di tempat ini, Tuhan. Dan kami percaya dan kami tahu ada rencana-Mu yang besar buat kami, Tuhan. Urapi kami itu, pakai hamba-Mu untuk menyarikan penyaluran berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Berbicara buat kami semuanya Tuhan. Berikan kami telinga sebagai murid-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ada kemerdekaan, ada kelepasan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersuka cita dan bersukaria dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, shalom. Shalom. Kok rasanya biasa-biasa Saudara. Shalom. Nah, saya percaya di dalam minggu-minggu ini adalah minggu keempat dan minggu terakhir dalam bulan September. Kita akan memasuki Oktober, November, dan Desember. Kurang 3 bulan Saudara. Ya, nah saya percaya kita akan merayakan perayaan Natal Saudara. Dengan cepat ya, dari Januari sampai hari ini Saudara. Tidak terasa ya. Hari percaya di hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, tema dalam beberapa minggu ini atau bulan ini yaitu hidup sebagai warga surgawi. Nah kan saya membawakan dalam khotbah saya atau dengan judul yaitu hidup dalam terang kekudusan. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan khotbah ini tentang kekudusan itu nggak gampang, nggak mudah, betul ya? Kekudusan itu sangat-sangat berat. Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun saya sebagai pendeta. Saya mengoreksi dulu. Saya bertanya sama Tuhan. Beberapa hari. Tuhan apa yang mau saya? Hampir. Saya rubah khotbah saya. Saya hampir. Dari hari Jumat. Saya bertanya Tuhan benar gak? Ya, benar gak saya mau? Saya mau khotbahin tentang kekudusan ini. Memang sangat berat Bapak Ibu. Saya bergumul setiap hari. Makanya waktu istri saya bilang, kamu keluar dulu. Aku ingin berduaan sama Tuhan. Ya, aku ingin berduaan sama Tuhan. Mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong. Gak mudah banget. Ya, kalau saya sampaikan cuma itu biasa. Enggak. Kalau cuma mengikuti ini. Bapak Ibu, hidup dalam terang kekudusan itu sangat-sangat berat. Buat saya pribadi berat. Mungkin kalau saya sampaikan udah biasa. Saya biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kebetulan saya dipercayakan dari gereja untuk membidangi dalam misi, pelayanan misi di penjara-penjara. Udah biasa. Ya. Maka saya ajarin terus. Udah biasa. Tapi ketika saya bertanya, Tuhan apa yang saya sampaikan untuk jemaat di GPI Rock Jayapura ini. Ya, supaya mereka benar-benar menikmati dan melakukan firman Tuhan ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, tema hari ini adalah hidup dalam terang kekudusan. Mari kita buka di Efesus pasal 5. Ya, maafkan suara saya mungkin kurang jelas, ya. Serak-serak basah maksudnya. Ya. Karena saya benar. 2 hari ini saya enggak benar. Ya, saya menikmati mengenali darah Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. Di Efesus pasal 5 ayat ke-8. Dengan kuat saudara. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu ayat ini di Efesus ini pasal 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu ada kegelapan. Berapa banyak Bapak Ibu tempat ini? Ya mungkin kita flashback berapa tahun lalu. 20-30 tahun lalu. Bagaimana hidup kita ini masih dalam kegelapan. Ya, masih dalam kegelapan. Dan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mungkin masih dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Ya. Saya merekod begitu saya mendapatkan ayat ini.
saya mereview lagi kehidupan saya. Ya, saya mereview apakah ada kegelapan dalam hidupku. Ya, makanya gini, memang dahulu kamu ada kegelapan. Nanti saya akan kesaksian. Hidup kegelapan saya dulu. Zaman dulu belum jadi pendeta ya. Nah, terus saya bilang, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Nah, kalau di terjemahan Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, slide selanjutnya. Nah, Bapak itu saya senang begini. Di terjemahan sederhana Indonesia yaitu gini. Memang dahulu kalian, nah perhatikan nih, memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang, perhatikan nih, tetapi sekarang kalian sudah masuk, ya, sekarang masuk dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah sebagai apa? Warga kerajaan terang. Saya suka ini. Benar-benar saudara. Memang dahulu kalian hidup. Hari ini, kalau betul percaya, Bapak Ibu, kita kalau nggak ditebus oleh darah Yesus, kita nggak ada. Masih kita dalam kehidupan, dalam kekelaman, dalam kegelapan. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang ini, bukan nanti, bukan besok lagi. Tapi apa? Sekarang ini, kalian sudah masuk dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Saya percaya jemaat GP Rock Jayapura ini di Entrop hidup dalam terang Tuhan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita masuk dalam. Mengapa kita harus hidup dalam terang kekudusan? Saya akan menjelaskan ini. Mengapa kita harus hidup dalam terang kekudusan? Karena hari-hari ini adalah masa yang sukar dan gelap. Betul? Kita sudah memasuki ya hari-hari yang masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Ada ekonomi, ya perekonomian bukan di Papua saja, tapi di seluruh bangsa, di seluruh Indonesia. Kalau mungkin Bapak Ibu mendengar beberapa, Pak, ini begini. Ada kelesuan dalam perekonomian. Tapi kami percaya, kalau engkau datang ke hari ini, engkau membawa sesuatu. Engkau membawa terang Tuhan. Engkau membawa hadirat Tuhan. Makanya saudara, ayo kita belajar. Mengapa kita harus hidup dalam terang kekudusan? Bapak Ibu gini, dunia saat ini dipenuhi kegelapan. Ya, bagaimana kita lihat spiritual secara fenomena banyak hari. Ada peperangan, ada banjir, semuanya tentang spirit banyak sekali, Pak. Ya, nah Bapak Ibu di sini. Nah, bagaimana kita mengerti tentang hal ini sebagai umat Tuhan? Sebagai warga kerajaan. Kita ambil Pak bagaimana Pak tentang keekonomian ini. Mungkin Bapak Ibu lihat ya di Indonesia ini ekonomi semakin terpuruk. Tapi kami percaya selalu saya mendoakan untuk jemaat di tempat ini. GPI Rock Jayapura, Bapak di Sentani. Ya, saya membawakan seluruh jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara diberkati Tuhan. Saudara jangan gini, jangan kita pesimis. Pak bagaimana usahaku? Pak bagaimana hidupku? Pak bagaimana bisnisku? Pak bagaimana? Pak bagaimana semuanya? Tentang keluhan. Tapi percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara perekonomian saudara turun. Pemasukan saudara turun. Bisnis saudara sedang turun. Keluarga saudara mungkin dalam persoalan. Keluarga saudara mungkin terpuruk. Dengar baik hari ini.
Kalau engkau datang di tempat ini, engkau mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan mezbahmu setiap hari. Engkau jangan khawatir dalam hidupmu. Setuju? Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Slide selanjutnya. Mohon maaf terlalu kecil ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama yuk. Karena ini panjang. Nah saya percaya ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu apa? Kalau kita baca dari hati, maka apa? Telinga mendengar. Dan itu apa? Katakan iman saudara akan timbul. Setuju? Ayo kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 3, 2, 1. Ketahuilah Nah Bapak Ibu gini, ayat pertama tadi begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah menulis, Alkitab sudah mencatat. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita duta-duta kerajaan Allah, kita sudah ngerti ayat-ayatnya. Bahwa kita baca. Ada berapa banyak saudara setiap hari membaca firman Tuhan. Tolong lambaikan tangan saudara. Yang biasa setiap hari baca Alkitab. Tolong lambaikan tangan saudara. Cuma 40%. Ya, Bapak Ibu. Saya ini setiap pelayanan di penjara. Saya mewajibkan. Bapak boleh bertanya, ada tim kami di sini, tim misi. Setiap hari, setiap kami pelayanan di situ, saya sampaikan mereka. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Setiap itu sampaikan. Saya berpesan kepada mereka, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Dan Bapak bagaimana kalau enggak Alkitab? Bapak Ibu, saya bekerja sama dari tim, ada di tim Gideon, ada beberapa. Saya minta Alkitab. Saya berikan mereka untuk mereka. Ya. Mari Bapak Ibu, setiap hari kita harus baca Alkitab. Setuju? Setuju? Baca Alkitab. Ya. Karena kita tidak bisa baca Alkitab. Malangnya nasib. Betapa malangnya nasib. Iya, ada dunia yang berkata gitu. Puji-pujian, betapa malang nasib. Bapak itu, Alkitab itu adalah sebagai panduan dalam hidup kita. Sebagai panduan dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan. Nah, ayat selanjutnya gini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan apa? Menjadi apa? Menjadi hamba uang. Perhatikan ini. Menjadi hamba uang. Ada Bapak Ibu mungkin dengar di sini? Hamba uang. Uang adalah segala-galanya. Uang di atas semuanya. Di atas kepribadian kita. Dalam kehidupan kita. Memang setuju. Kalau Bapak Ibu nggak ada uang. Bagaimana Pak? Ya. Bagaimana Pak nggak ada uang? Berdoa. Iya. Kalau saya saudara, untuk saya memberikan kesaksian Bapak Ibu. Berapa puluh tahun lalu.
anak saya waktu kuliah yang besar. Ya, yang besar. Di rekening saya itu cuma 200.000. Sedangkan mau bayar semester jutaan. Sebagai hamba Tuhan, nggak ada. Saya kunci, saya masuk kamar, saya kunci pintu saya. Saya nangis di situ. Saya nangis di situ. Sama Tuhan tolong aku. Aku sebagai warga kerajaan Allah. Aku nggak mau ingin Engkau permalukan aku di hadapan. Jelas. Bapak Ibu. Selang gak berapa lama saya berdoa, saya keluar. Saya mengikuti ulang tahun dari rekan. Selang acara itu berapa lama. Handphone saya bunyi. Ya, handphone saya bunyi. Dikatakan gini, Pak Ridi datang ke kantor saya. Datang ke kantor saya. Ini cuma rekan, mohon maaf bukan jemaat ya. Bukan jemaat, sekali lagi, bukan jemaat. Tapi teman biasa ngobrol. Teman ngopi. Yang suka kopi silakan saya, daftarkan saya biar ngopi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pulang dari ulang tahun teman saya tadi. Saya datang. Ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Tahu enggak Ibu, Bapak Ibu? Setelah itu, mohon maaf. Saya diberikan uang. Dengan jumlah yang fantastis. Pas dengan uang semester anak saya. Kalau itu terjadi pada saya, juga terjadi buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saya enggak mau. Saya menangis. Enggak, saya kunci pintu karena Alkitab sudah menjelaskan. Kalau engkau mempunyai yang bersalah, datang kunci pintu masuk di ruangan. Dengar baik. Saya mengajarkan di tempat ini untuk Bapak Ibu jemaat tempat. Kalau engkau di antara Bapak Ibu, saudara, punya pergumulan salah, datang kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber berkat. Karena dia adalah sumber pengharapan kita. Jangan kita kunci pintu, doa, berlutut, nangis. Ini tanpa skenario. Saya enggak ada janjian sama istri saya. Mohon maaf istri saya saksikan. Ketika kami komsel, ya, istri saya ngomong begini nangis. Di depan anggota komsel. Setelah pulang, mohon maaf, saya marahin istri saya. Jujur, saya marahin istri saya. Jangan bikin malu. Saya dengan Tuhan. Karena aku dipanggil oleh Tuhan. Karena aku panggilan. Karena aku panggilan di tempat ini. Aku gak bikin malu, jangan bikin malu. Masuk ruangan, masuk kamar, kunci pintu. Kamu mau berdoa 2, 3 jam, 5 jam. Yes, saya setuju banget. Saya setuju banget Bapak Ibu. Doa, jangan bikin malu. Karena beberapa ini. Banyak Bapak Ibu kalau saya sampaikan ini. Tentang ini. Pertolongan Tuhan buat kami semua. Dalam keluarga kami. Sampai hari ini. Pertolongan Tuhan itu. Buat keluarga kami, buat saya pribadi. Enggak pernah terlambat. Ya, lanjut. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mungkin Bapak Ibu lihat. Ada di sekelilingmu. Ada di rekan-rekanmu. Ada di teman kantormu. Ayat ini berkata. Tidak mempedulikan agama.
tidak tahu berterima kasih. Wow. Bapak Ibu perhatikan akhir zaman ini. Hari-hari ini adalah hari yang sukar. Lanjut, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Saya berdoa untuk Bapak Ibu tempat ini. Kalau engkau datang tempat ini, engkau masih mempunyai masalah, mempunyai hubunganmu tidak baik dengan rekan-rekanmu, datang untuk berdamai. Karena Bapak Ibu dengar beberapa bulan ini, ya, khotbah pengampunan, mengasihi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Ya, mungkin tema berganti tema. Ibu Bapak Ibu sudah melakukannya enggak? Halo. Ya, selanjutnya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saya melihat Bapak Ibu, wajah-wajah Bapak Ibu menyukai yang baik. Setuju? Nah, Bapak Ibu lanjut. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sumbu pendek katanya orang. Ya, sumbu pendek, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada apa? Menuruti Allah. Artinya gini. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Begini, Bang. Ketika saudara melakukan pekerjaan, engkau mau membuka bisnis, engkau mau melakukan apapun, ya, memperluas kerajaan, bisnis saudara. Apakah Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan? Ya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jalan bersamamu. Jangan kok ketika engkau punya masalah, engkau bermasalah masalah dalam pekerjaan rumah tanggamu, engkau datang kepada Tuhan. Baru engkau datang kepada Tuhan. Hei dengar, jemaat di Geberok Jayapura ini. Engkau harus setiap hari berjalan bersama Tuhan. Berdoa tiap hari. Jangan ketika engkau timbul ada permasalahan dalam keluarga ekonomi, engkau datang kepada Tuhan. Halo. Nah, terakhir, secara lahiriah mereka apa? Menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikat mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Gak kelihatan. Melakukan setiap ibadah. Kok ibadah tiap hari? Dari Senin mungkin Sabtu, hari Minggu ada. Tapi apa? Hakikatnya memungkiri. Hakikatnya itu apa? Memungkiri kekuatannya. Kelihatannya ibadah. Bagus. Tapi memungkiri kekuatannya. Nah Bapak Ibu. Terang adalah identitas warga kerajaan Allah. Di sini gini. Allah adalah terang. Dan warga kerajaan dipanggil. Untuk apa? Mencerminkan identitas ini. Nah sebagai anak-anak terang, hidup kita harus mencerminkan apa? Kekudusan dan kebenaran akan firman Tuhan. Ya. Efesus pasal 4 ayat ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang apa? Sesungguhnya. Bapak Ibu, mungkin kita harus dulu dalam kegelapan. Hari ini engkau sudah mengenakan manusia baru. Jubah yang baru. Yang telah diciptakan untuk kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam terang dan kekudusan itu berarti apa? Menjauhkan diri dari dosa. Dan tidak hidup dalam kegelapan dunia ini, Pak. Kekudusan adalah kehidupan yang selaras dengan apa? Dengan terang Allah tanpa kegelapan. Slide selanjutnya. Billy Graham mengatakan begini.
menjalani kehidupan Kristen itu berarti apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Kekudusan. Bapak Ibu mungkin kenal seorang misionaris penginjil di dunia ini, Billy Graham, mengatakan begitu. Menjalani kehidupan Kristen berarti apa? Berjuang untuk apa? Kekudusan. Berjuang untuk kekudusan. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, ayat ke-7. Kita baca sama-sama yuk, ini karena ini panjang supaya saudara bergairah. Karena saya juga bergairah Bapak Ibu. Supaya saudara melihat ini, firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-5 dan sampai ke-7. Baca sama-sama dengan kuat. 3, 2, 1. Allah adalah terang. Dan inilah apa? Inilah berita yang telah kami dengar. Amin. Ayat yang terakhir gini, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, mari kita belajar dalam ini. Kita hidup dalam terang dan kekudusan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hidup dalam terang itu artinya apa? Memiliki persekutuan dengan Allah dan sama kita ini semuanya. Ya, membiarkan darah Yesus menyucikan kita dalam segala dosa. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Slide selanjutnya. Ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Yang pertama, bangkitlah dan apa? Menjadi terang. Yesaya pasal 60 ayat pertama dan ketiga. Ya, saya bacakan Bapak Ibu dan gini ayat pertama sampai ketiga. Jadi gini, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah Bapak Ibu gini, bangkit itu berarti apa? Bergerak dalam posisi rendah. Ya, kita di dalam posisi rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Dan meninggalkan apa? Sekali lagi meninggalkan kegagalan. Mungkin di antara Bapak Ibu di tempat ini. Dalam kegagalan, usahamu gagal. Bisnismu siap gagal. Buka usaha gagal. Buka bisnis gagal. Mari kita bangkit. Dan kita tetap berjalan berkoridor dengan Allah. Nah Bapak Ibu begini, meninggalkan kegagalan dan membangun hidup dalam terang Allah. Efesus pasal 5 ayat ketiga begini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Perhatikan ayat ini. Ya. Tetapi percabulan. Nah, ketika gini Bapak Ibu, ketika saudara buka usaha kok jatuh, kok tutup, kenapa? Perhatikan ayat ini. Koreksi dalam hidup pribadimu. Adakah hidup? Adakah kecemaran dalam hidupmu? Adakah keserakahan dalam hidupmu? Ya, Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya. Ini di terjemahan Sederhana Indonesia. Selagi saya suka karena gini, Bapak Ibu. Janganlah ada percabulan, kejahatan atau keserakan di antara apa? Di antara kalian.
Ya, hal ini sama sekali tidak pantas bagi umat Allah. Karena kalian sudah disucikan siapa? Oleh Tuhan. Bapak Ibu, kegelapan adalah segala hal yang tidak kudus. Termasuk dosa-dosa kita. Seperti apa? Percabulan tadi. Keserakan, perkataan kotor. Perhatikan ini. Perkataan kotor. Perkataan sia-sia. Saya mohon untuk jemaat ini. Jangan ada perkataan sia-sia. Perkataan kotor. Setuju? Setuju? Banyak sekali di Jayapura ini. Banyak perkataan-perkataan kotor. Ayo. Nah, ayo kita belajar dari hal ini. Nah, perkataan sebagai anak-anak terang, bangunlah komunitas yang saling menguatkan dan menasehati. Ada berapa banyak Bapak Ibu mungkin ada persekutuan di luar dari komsel Bapak Ibu. Mungkin ada punya persekutuan olahraga, apapun. Ya. Saudara, ayo kita jadi terang, jadi berkat. Saya kesaksikan tentang bagaimana kita menjadi berkat. Menjadi terang. Bapak Ibu, saya berapa bulan ini, ya, saya selalu jogging. Joggingnya di mana? Di lapangan Trisula. Ini Bapak Ibu ada yang kenal saya, biasa ketemu sama saya. Selalu saya berdoa begini. Ini sudah berapa bulan lalu ya Bapak Ibu? Ya. Berapa bulan lalu? Saya melihat kalau saya jalan jogging Bapak Ibu ya. Saya gini, mohon maaf karena dalam diri saya ini ada hati misi. Saya ingin menjangkau mereka. Banyak jiwa di situ Bapak Ibu. Jadi gini, bukan saya untuk sehat sekali. Untuk menyehatkan tubuh saya. Enggak. Saya ingin menjadi berkat. Jadi terang buat mereka. Suatu ketika Bapak Ibu. Ya ini sudah berapa bulan. Saya sampai hari ini saya selalu berdoa. Tuhan saya olahraga pagi ini atau jogging. Sebelum saya melakukan aktivitas. Sampai hari ini saya bilang gini. Saya gak mau sehat sendiri. Tapi saya ingin mencari. Temukan saya. Dengan apa? Orang yang ingin mendengar kabar baik. Bapak Ibu. Ketika saya berjalan. Saya lihat gini. Kok ini siapa ini? Roh Kudus nanamkan saya buat. Itu. Saya hiraukan, enggak mungkin. Bapak itu pakai topi, pakai kacamata progresif. Jadi kalau kena sinar mati apa? Gelap. Selalu, hari pertama begitu, saya lewati. Hari kedua, saya diomongin, itu. Roh Kudus kasih tahu. Saya lewati, Bapak. Saya cuek, saya pulang. Tiap pagi saya berdoa, Tuhan temukan saya untuk orang yang mendengar kabar baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya cuek, diketemukan orang itu lagi. Saya enggak. Selesai olahraga Bapak Ibu, selesai saya jogging. Saya di pinggir, sudah menepi di pinggiran. Tahu enggak? Bapak itu datang kepada saya. Wow. Benar Pak, ini saksikan saya benar. Bapak itu datang kepada saya. Enggak nyangka, saya sudah mau pulang, saya sudah misalnya orang pendinginan. Bapak itu datang kepada saya. Dia bilang, Pak, dia lepas topi, lepas kacamata. Saya kaget Bapak. Saya kenal orang itu. Dia adalah seorang pengusaha di daerah Entrop sini. Saya nggak kenal, badannya turun.
kurus. Saya ngomong, kita berdoa, kita ngomong-ngomong. Tahu nggak, bapak itu ngomong, Pak, saya sakit liver. Yes, itu yang saya tunggu. Tuhan terima kasih, aku sudah ketemu mereka. Sudah mereka mendengar kabar baik ini. Sudah, selesai itu kami doakan. Selang berapa bulan, dia jadi partner. Setiap saya olahraga. Berjalan bersama. Dengar baik Bapak Ibu tempat ini. Kalau engkau punya komunitas, sampaikan kabar baik itu pada temanmu. Setuju? Halo? Jangan kau berdiam diri. Aku sudah rohani, aku sudah kuat. Dengar. Jangan kau merasa sombong dalam hidupmu. Sampaikan kabar baik itu pada rekan-rekanmu. Jangan kau berdiam diri. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya berdoa terus. Setiap saya mau melakukan olahraga, saya berdoa, Tuhan temukan saya lagi. Orang yang rindu dan berjumpa dengan Engkau. Mendengar kabar baik itu. Itu Bapak. Jadi jangan egois Bapak. Punya komunitas apapun. Engkau punya komunitas. Saya pribadi punya komunitas. Komunitas apa Pak? Komunitas kopi. Sekali lagi, komunitas kopi. Ini bukan jemaat. Komunitas saya pribadi enggak pada jemaat. Orang-orang yang di luar Tuhan. Iya. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Bangkit dan jadilah terang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Halo? Banyak jemaat ini. Masih banyak kursi-kursi yang kosong. Kalau engkau ditaruh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tempat ini penuh. Amin. Amin. Tempat ini penuh. Ya. Yang kedua. Oh sorry, saya lanjutkan. Slide selanjutnya. Yes. Ini DL Modi. Jika aku berjalan dengan dunia ini, aku tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Jika aku berjalan dengan dunia, aku tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Artinya begini, ketika aku berjalan dengan kekuatanku, berjalan dengan pikiranku, aku gak bisa berjalan dengan Tuhan. Gak bisa berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Saudara memakai kekuatan saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalankan tentang kekudusan ini. Yang kedua, jadikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan mempersembahkannya kepada Tuhan adalah bentuk ibadah yang sejati. Itu. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup dan yang sejat, yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita? Persembahkanlah hidupmu. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama. Saya panggil tim worship. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus, slide selanjutnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca yuk sama-sama. Ya, sama-sama. Sudah dapat? Ayo kita baca. Dengan kuat dan
percaya dengan legas sekali. Yuk kita baca dari ayat 16 di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ke 17. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, dan bahwa roh Allah apa? Diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa? Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, Bapak Ibu gini. Ayat ke-16 dan ke-17 itu ada kata-kata kamu. Nah, kamunya ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara. Setuju? Ganti namanya kamu dengan namanya Bapak Ibu sendiri. Setuju? Ayo kita baca sama-sama dengan kuat dan tegas. 3, 2, 1. Tidak tahukah Ridi bahwa Ridi adalah apa? Bait Allah, dan bahwa roh Allah di dalam Ridi, ya, di dalam Ridi. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bahwa bait Allah itu ialah Ridi. Saya tutup dengan kesaksian. Saudara, ayat ini mengingatkan saya berapa puluh tahun. Tahun 92. Tahun 92 waktu itu saya tugas, ya, ditugaskan ke Timur Timur sebelum merdeka. Tahun 92 saya sudah di Timur Timur. Ayat ini sangat menggoncangkan hati saya. Tahun 92 saya di Timur Timur. Hidup dalam kegelapan. Ini saya saksikan. Hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, ketika saya tugas di sana, ditugaskan dari perusahaan. Ada satu toko pelanggan kami dari perusahaan. Itu memberikan jatah. Jatah. Berupa apa, saudara? Ada minuman keras dari Singapura, Bapak Ibu, dari luar negeri. Singapura. Ya, bukan minuman saja. Minuman keras. Tapi mohon maaf, rokok. Bapak Ibu, saya mereview dengan ini, ayat ini. Berapa puluh tahun lalu. Saya bertobat dengan ayat ini. Waktu itu saya biasa ibadah. Saya biasa ibadah. Setiap pulang, pendetanya selalu duduk di depan sana. Nyalami, Ridi ayo pelayanan. Bukan 1-2 kali. Setelah pasti pulang, ayo Ridi pelayanan. Saya teringat ayat ini. Bapak Ibu, saya selesai dari situ. Saya di kamar. Mohon maaf, saya mau minum mabuk maksudnya. Ya, ini minuman yang dari luar. Bapak Ibu, ketika saya buka, saya melihat, wah, kenapa ya? Hati kecil saya kenapa? Biasa tidak pernah baca Alkitab. Ya, tidak pernah baca Alkitab. Saya cuma ya pokoknya buka saja. Mana saja. Tapi tahu ayat ini mengubah hidup saya, merubah hidup saya dari gelap kepada terangnya ajaib. Ketika saya buka ayat ini, wow, dia bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada diam di dalam kamu. Bapak Ibu, saya termenung, saya diam. Saya mau melakukan hal-hal itu. Saya terdiam. Saya berhenti. Saya pikir apa? Bapak, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang tinggal di dalam kamu. Ayat ke-17 ayat begini, keras sekali. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saya pribadi, saya tutup Alkitab. Saya nangis, baru saya tahu
pendeta saya itu yang berapa bulan lalu selalu mengajak saya pelayanan. Saya singkirkan semua, Bapak Ibu. Saya singkirkan, saya ambil semua, saya bakar dan saya masukkan di sampah. Bapak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam. Saya lepaskan. Saya berdoa, saya nangis, Tuhan. Dan saya berdoa terus. Dan saya nyanyi ini. Haleluya. Saya nyanyi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan Dengan emas perak Kau menebus diriku. oleh segenap hati, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. katakan semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Amin. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdiri sama-sama. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari sambil angkat tanganmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
tanganmu. Oh, oh. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Ingini, jadilah padaku seperti sekali lagi, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ada berapa banyak saudara Bapak Ibu tempat ini yang rindu dan percaya ketika engkau datang tempat ini, engkau akan dilepaskan oleh Tuhan. Segala ikatan-ikatan apapun. Saya tahu Bapak Ibu datang tempat ini. Mungkin Bapak Ibu punya kerinduan. Mungkin saudara punya ikatan-ikatan. Ikatan dosa apapun. Ikatan-ikatan di masa lalumu. Dengar baik. Ada Tuhan yang mengomong. Ada salah satu di sini. Mungkin ibu bapak ibu butuh pertolongan itu. Tutup mata saudara. Jangan hiraukan. Kalau itu bapak ibu saudara tempat ini. Mari angkat tanganmu. Saya ingin mendoakan dari jauh saja. Dari tempat ini. Mungkin bapak ibu ingin dilepaskan. Aku tergantungan dengan alkohol. Aku tergantungan dengan masa laluku. Hari ini, dengar baik. Engkau akan dilepaskan. Mari naikkan pujian ini dengan lembut. Ku telah mati dan tinggalkan. Ada orang banyak saudara yang digendong. Angkat tanganmu. Jangan hiraukan sebelah kiri kananmu. Jangan hiraukan. Engkau dengan Tuhan sendiri. Ya. Dan tak berarti lagi hidup ini. Shakarabakarabaya Shakarabakarabasy yang kau ingini. Bapak Ibu yang mengangkat tangan, dengar. Ketika engkau datang tempat ini, engkau mau dipulihkan, engkau mau dilepaskan. Mari buka hatimu. Buka hatimu, bukan suaramu. Yes. Kamu berdoa juga bagi jemaatmu yang mempunyai masalah tempat ini. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomimu. Tuhan bicara sampai buat saudara. Engkau akan dilepaskan. Engkau akan diberikan kekuatan. Engkau akan dimerdekakan. Kamu berdoa Tuhan tempat ini. Mereka yang punya ikatan-ikatan dari nenek moyang. Ikatan-ikatan kuasa gelap. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Lepaskan.
Kamu melepaskan setiap jemaatmu tempat ini yang mempunyai masalah dalam keluarga, perekonomian mereka. Tuhan, Kau sanggup memberikan berkat-berkat-Mu, mencurahkan kasih setiamu. Berikan keharmonisan keluarga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ayo percaya, ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka memerdekakan kehidupan mereka. Mereka dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggal. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami percaya hari ini biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi teguran bagi kami, menjadi penuntun bagi kami untuk terus berada dalam jalurnya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan lewat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu di hari ini. Urapan yang baru bagi hamba-Mu, bahkan setiap pelayanannya diberkati Tuhan. Berkati dalam keluarga semuanya, dalam nama Yesus semua kami umat Tuhan yang mendengarkan, bahkan Tuhan pimpin kami, Roh Kudus mampukan kami untuk bergerak melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur buat semuanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akan mendengarkan beberapa penyampaian di pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangannya sehingga para asyir bisa membantu untuk memberikan amplop bagi Bapak Ibu. Dan juga kalau Bapak Ibu mau langsung barcode juga, bisa langsung di depan slide. Baik, jika Bapak Ibu sudah menyiapkan, sekali lagi mari kita angkat persembahan kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kami berikan hari ini Tuhan datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan berikan kami hikmat untuk mengelola keuangan yang Tuhan berkati kami. Dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan apa saja yang kami kerjakan, hanya Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengelolanya. Dan hari ini Tuhan, waktu dan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami percaya apa yang kami tabur, kami tahu Tuhan akan berkati setiap kami. Terima kasih Bapak, apapun persembahan kami hari ini, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Sebelum itu adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini? Jikalau ada, bisa lambaikan tangannya. Ji Tuhan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Di sebelah kiri saya, mari Bapak Ibu Asyir atau jemaat yang dekat berikan salam, katakan selamat datang. Selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Batu Karang atau Rock Ministry Jayapura. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami. Dan jikalau belum ada tempat ibadah di kota Jayapura, kami terus mengajak dan mengundang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik. Saya persilakan untuk pengumuman. Youth Camp 2025. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudari Cornelia Margareta Waromi atau Lia dan Saudara Muhammad Akbar atau Akbar hari Sabtu 4 Oktober 2025 di Rock Center Entrop. Ikuti doa malam Rock Jayapura hari Jumat 3 Oktober 2025 di Rock Center Entrop mulai jam 7 malam. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, itulah pengumuman kita sepekan. Dan tadi kita mendengar akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Lia dengan Akbar. Kalau ada bisa berdiri sebentar. Ya, ini yang akan diberkati tanggal 4 Oktober. Silakan duduk. Jadi kalau Bapak Ibu melihat mereka, kalau masih ada yang bisa komplain, silakan komplain. Karena mereka belum diberkati. Ya, siapa tahu, wah itu saya punya pasangan hidup tapi sudah, ya jadi bisa komplain. Ya, tapi mari kita berdoa sama-sama buat mereka. Mereka akan diberkati di tanggal 4 Oktober nanti. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, kami mengundang untuk semua kita terlibat dalam doa malam. Kita banyak berdoa hari-hari ini Bapak Ibu. Karena hari-hari ini Alkitab berkata Pak, semakin jahat atau sukar. Ya, berapa banyak yang rindu berdoa tanggal 3? Di sini saudara, jam 7 malam, hari Jumat. Ya, tidak kemana-mana, kita di sini sama-sama. Kita akan duduk berdoa bersama-sama. Kita minta belas kasihan Tuhan. Khususnya buat Papua, juga bangsa kita. Enggak usah yang jauh-jauh dulu.
Kita punya dulu. Setuju? Iya. Baik, Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Siapa yang dikatakan orang benar angkat tangan? Tadi suruh doa nggak mau angkat tangan, orang benar mau semua. Oke, itu saja. Dan yang terakhir di belakang ada booth Komsel. Bapak Ibu yang belum terlibat dalam Komsel, mari silakan bergabung di Komsel. Dan bagi jiwa baru tadi setelah ibadah nanti diantar di tempat yang saya sediakan, di booth paling belakang. Baik, itu saja. Mari kita selesai ibadah hari ini, saja kita bersama-sama bangkit berdiri. Katakan berjaga-jagalah, hiduplah dalam kekudusan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah pada sabda. Yang percaya katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Sekali lagi, mari di doa kita. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah pada sabda Allah. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kemanapun kami melangkah, di sana ada Tuhan. Kemanapun kami pergi, ada Tuhan di sana. Dalam lembah pun ada Tuhan di sana. Di atas gunung pun ada Tuhan di sana. Kalau hari-hari ini kami mendengarkan banyak kabar yang tidak menyenangkan, tapi kami percaya hari ini berkata, Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan menyertai hidup kami. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya kepadanya. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji firman Allah bagi kami. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan kami hidup dibenarkan. Karena itu kami berdiri sebagai orang benar untuk berdoa bagi kota kami. Bapak Ibu, mari angkat suaramu, katakan berkat bagi kotamu hari ini. Diberkatilah Jayapura, diberkatilah kota kami Jayapura. Penuhan daripada Tuhan yang alamat tinggi atas kota kami Jayapura. Jayapura yang penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada kerusuhan, tapi hanya damai sejahtera. Ada kasih di kota kami, ada kasih dalam pemerintahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang luar biasa, kami berdoa bagi tanah Papua Tuhan. Dari pelosok-pelosok sampai ke kota-kota Tuhan, kami perkatakan ada kasih Tuhan di sana, ada kasih damai sejahtera di sana, ada kasih seseorang yang lain ada di sana. Di dalam nama Yesus ada pengampunan, ada pemulihan, ada cinta kasih di sana. Karena Tuhan yang berfirman bagi kami, saling
saling mengasihi satu sama lain. Bapa, kami berdoa, biarlah hari-hari ini anak-anak Tuhan dari pelosok-pelosok mereka memberikan kasih yang luar biasa. Kasih seperti Yesus, mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami berdiri, kami menangis bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Bapa, bangsa ini di mata Tuhan, bangsa ini di tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, hal-hal yang terjadi di tanah ini, di bangsa ini Tuhan Indonesia, kami berdoa, kami minta Tuhan ada pemulihan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami katakan Tuhan, firman-Mu diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan Tuhan damai dan sejahtera sukacita Allah surgawi turun atas bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Tuhan cinta Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa ini. Biarlah kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu kalau ada hal yang tidak benar di bangsa ini Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan presiden yang ada. Berarti pemerintahan yang terus bergerak hari ini Tuhan. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Biarlah hati mereka memiliki hati seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Baik di tanah ini bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani Engkau hari ini, Tuhan berkati semua. Bahkan umat Tuhan yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan hidup mereka. Berkati setiap keluarga mereka. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa berkati gereja lokal ini Tuhan. Kami berdoa berkati gembala kami. Anugerah kasih Tuhan menyertai hamba-Mu. Semua tim yang ada, pengerja yang ada, bahkan jemaat Tuhan. Yang hadir ini dalam kelemahan tubuh sudah disembuhkan. Kami berdoa apapun pergumulan kami tahu hanya jalan keluar satu. Bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa. Ketika kami datang tempat ini Tuhan berkati kami. Dan kami akan pulang, Tuhan akan memberkati hidup kami. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.